Hai, selamat datang dalam segmen Kerinduanku dari Gereja Kerinduanku. Sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa hadir di rumah, di ruang tamu, di HP, ataupun dalam perjalanan saudara menuju ke tempat kerja, ke sekolah, ataupun di mana saudara sedang melangkah. Kami berdoa agar kiranya renungan pada hari ini boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan boleh mendidik setiap kita. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur untuk hari baru yang Tuhan telah beri. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Hamba berdoa agar hari ini umat-Mu diberkati, hidup mereka diubahkan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati oleh renungan singkat pagi hari ini. Sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Hari ini khotbahnya mungkin sedikit segmented, tapi saya percaya akan memberkati setiap saudara dan saya. Saudara boleh bagikan kepada orang-orang yang saudara rasa perlu. Tema khotbah hari ini adalah menjadi laki-laki yang soft spoken. Itu dia. Menjadi laki-laki yang soft spoken. Kata soft spoken hari-hari ini di masyarakat, di sosial media sedang terkenal banget. Soft spoken itu artinya orang yang kalau ngomong tuh sabar, lemah lembut. Dan orang tersebut intinya adalah seorang pria yang dapat mengendalikan dirinya. Seorang pria yang kuat justru bukan karena dia marah-marah atau menunjukkan ototnya. Tetapi pria tersebut bisa menyampaikan sesuatu dengan tepat, dengan tanpa amarah. Dan ada buah roh di sana, yaitu mengendalikan diri. Secara arti soft spoken berarti bertutur kata lembut. Bukan hanya sekedar volume suara yang pelan-pelan, tetapi karakter hati. Pria soft spoken itu gak buru-buru marah, gak kasar, bahkan mohon maaf gak emosian, gak egois. Mereka bisa mendengar, memahami, dan mereka juga bisa hadir dengan ketenangan. Genaplah firman Allah dalam Amsal 15 ayat 1 bilang demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Itulah termasuk prinsip utama dari karakter pria yang soft spoken. Di mana perkataannya membawa damai, bukan membawa konflik. Nah, mengapa sih pria itu harus soft spoken? Kenapa laki-laki itu kalau ngomong tuh harus tenang. Kalau ngomong itu nggak boleh emosi apalagi kasar. Karena banyak pria termasuk saya dididik dengan cara yang tangguh. Kalau istilah Asian parent zaman dulu dipukul itu biasa, diteriakin itu biasa. Bahkan dimaki itu mungkin kelihatannya jadi biasa. Sehingga tanpa sadar laki-laki bertumbuh dengan sebuah ekosistem untuk harus tegas. Gak boleh nunjukin kelemahannya dan seterusnya. Nah, hari ini kita belajar bahwa orang yang soft spoken bukan berarti lemah. Orang yang soft spoken, lemah lembut bukan berarti bisa disembarangin. Justru orang tersebut adalah seorang yang kuat karena dia karakternya tidak dikendalikan oleh keadaan. Nah, hari ini kita akan belajar ada 4 tips bagaimana menjadi pria yang soft spoken. Bagaimana menjadi pria yang berkenan di hadapan Allah. Doa saya 4 tips ini dapat menolong saudara dan saya. Nah, mari kita akan belajar untuk bagaimana tips yang pertama, Bapak Ibu, untuk kita bisa belajar mengendalikan diri kita. Amsal 16 ayat yang ke-32. Kita harus bisa mengendalikan hidup kita. Ingat, bukan keadaan yang mengendalikan, tapi kita yang mengendalikan. Bukan kita diubah oleh masalah, tapi melalui masalah, saudara dan saya melihat kemenangan dan kemenangan. Untuk menjadi soft spoken yang kedua, belajar lebih banyak mendengar daripada bicara. Yakobus 1:19. Tuhan kasih kita 2 telinga, 1 mulut, bukan dibalik. Artinya Tuhan mau kita lebih banyak dengar daripada lebih banyak bicara. Dan yang berikutnya berbicara dengan kasih, Efesus 4 ayatnya yang ke-29.
Kasih bukan berarti kita bisa diremehin. Kasih bukan berarti kita bisa disembarangin. Tapi bicara dengan kasih bicara mengenai pengendalian diri. Kita tahu bahwa sekalipun kita bisa marah, tapi kita memilih dengan berbicara dengan kalimat yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, di dalam renungan ini kita akan belajar ada beberapa tokoh di Alkitab yang walaupun punya power, tapi terkenal sebagai orang yang sangat soft spoken. Yang pertama gak lain gak bukan manusia yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Yesus adalah gambaran sempurna dari pria soft spoken. Ia berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-29, "Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketegasan tidak pernah lepas dari kelemah lembutannya. Ketegasan Yesus tidak menghilangi kelemah lembutannya. Yesus bisa menegur tapi juga bisa menangis. Bahkan dia juga bisa menantang penguasa, tapi juga bisa menyentuh hati yang hancur. Pelajari dalam Alkitab saudara, Yesus menegur orang dengan kalimat yang sopan. Dengan kalimat yang menunjukkan pengendalian diri. Tokoh kedua yang terkenal dengan soft spoken, Bilangan 12 ayat yang ketiga. "Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi." Musa memimpin bangsa Israel, jutaan orang Israel keluar dari Mesir. Itu membutuhkan keberanian luar biasa. Itu membutuhkan kelemah lembutan. Itu membutuhkan kerendah hatian. Bahkan ketika Musa dalam tanda kutip saudaranya Miriam dan Harun memberontak terhadap kepemimpinannya, Musa tetap dapat mengendalikan keadaan. Pak, jangan karena kita disalah sikapkan, jangan karena kita berada dalam tekanan, kita jadi orang yang jahat. Ada orang ngomongnya lembut ketika gak ada tekanan. Tapi ketika ada tekanan, langsung. Bahkan saya pernah ketemu orang ngomong gini, kalau lo baik, gue lebih baik. Kalau lo kasar, gue lebih kasar. Kalau lo jahat, gue lebih jahat. Itu bukan orang Kristen, itu orang dunia. Orang Kristen ngomongnya gini, kalau lo baik, gue lebih baik. Kalau lo jahat, gue tetap baik. Karena sebagai anak Tuhan, saya diajar untuk berbuat baik. Tulis kolom komentar, bilang gini, apapun yang terjadi, saya akan tetap baik sama orang. Amin, amin. Contoh yang ketiga, pria yang terkenal dengan kelemah lembutannya adalah Yusuf. Yusuf, Bapak Ibu, sekalipun dikhianati oleh saudaranya, sekalipun ditinggalkan oleh rekan-rekannya, juru minum melupakan dia, sekalipun dia difitnah oleh keluarga Potifar, tapi kita tidak pernah bertemu Yusuf marah-marah. Bahkan ketika kakak-kakaknya datang kepada Yusuf meminta pengampunan, kali ini keadaannya berbeda karena Yusuf bukan lagi di bawah, Yusuf di atas mereka. Kali ini keadaannya bukan Yusuf yang bergantung sama mereka, tapi mereka yang bergantung sama Yusuf. Bahkan kita bilang Yusuf menjabat orang nomor 2 di Mesir. Jika saudara melihat Yusuf tidak membalas dendam. Yusuf tidak pernah mengamuk, saya gak pernah dengar di Alkitab Yusuf mengamuk di penjara. Tapi Yusuf bahkan sekalipun dia berkuasa, dia tetap memilih untuk mengampuni. Pengendalian diri. Yusuf soft spoken bukan berarti diam. Tapi Yusuf merespon dengan bijaksana. Bahkan Kejadian 50 ayat 19 bilang demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Yang menunjukkan bagaimana ia justru menerima mereka dengan kasih. Yusuf tidak membiarkan keadaan membuat dia menjadi jahat. Ada orang baik karena keadaan baik. Ada orang berubah jadi jahat karena keadaan gak baik. Tapi sebagai hamba Tuhan, izinkan saya ngomong ini. Baik atau buruk keadaanmu, kita tetap jadi orang baik. Karena Tuhan kita baik. Tulis kolom komentar. Apapun musim hidup saya akan tetap jadi orang baik. Karena Tuhan saya baik. Yang keempat, tokoh yang lemah lembut di Alkitab, soft spoken, namanya Timotius. 2 Timotius 1 ayat 7 bilang demikian. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pria yang lemah lembut tetap bisa jadi pemimpin yang kuat dan dihormati, bukan justru dipandang rendah. Sekalipun Timotius muda, bahkan beberapa hal mengatakan dia pemalu, tapi Timotius menjadi pemimpin gereja yang luar biasa. Seperti ayat yang baru kita baca, Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa Allah memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Soft spoken itu keren, bukan lemah. Sama-sama tulis di kolom komentar bilang lemah lembut itu keren. Amin. Saya lahir dari sebuah suku yang saudara tahulah kerasnya minta ampun. Papa saya kebetulan tentara. Kalau saudara tahu di rumah zaman dulu yang namanya sepatu terbang, barang terbang, yang namanya sapu lidi, tongkat, pecah atau hancur, itu biasa. Tapi hari ini kita mau belajar. Soft spoken itu keren. Menjadi pria soft spoken itu bukan berarti kehilangan wibawa. Justru itu tanda kedewasaan. Yesuslah teladan utama kita. Jika sang raja saja memilih untuk bersikap lemah lembut dan penuh belas kasihan, kenapa kita harus malu? So, pria-pria di hari ini, di zaman ini, jadilah pria yang soft spoken. Lemah lembut, tetap berwibawa, mencerminkan karakter Kristus. Dunia sudah penuh dengan orang-orang yang berteriak. Dunia perlu orang-orang yang lembut untuk mengubah dunia. Mari sama-sama kita datang, kita bawa penyembahan kita sama Tuhan. Thank you God. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau bersyukur padamu. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Doa saya menyertai saudara sepanjang hari ini, sabar, lemah lembut, andalkan Tuhan. Soft spoken dalam hidup ini, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong, yang punya surga. Crazy in love with you.